Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas 4 materi. Oke, jadi kali ini kita akan membahas materi yang pertama ada konseptualisasi Islamic Social Finance. Apa sih itu? Jadi, Islamic Social Finance atau keuangan sosial Islam adalah sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan membantu masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan sosial. Jadi, sistem ini tuh menggunakan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berbeda dengan sistem keuangan biasa yang fokusnya mencari keuntungan, Islamic Social Finance lebih fokus pada nilai sosial, kepedulian, dan pemerataan ekonomi dalam Islam. Harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Karena itu, Islam mengajarkan agar sebagian harta itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, supaya kesejahteraan bisa dirasakan bersama. Selanjutnya ada ruang lingkup Islamic Social Finance. Yang pertama ada zakat. Jadi zakat itu adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima atau disebut dengan mustahik. Nah, zakat termasuk rukun Islam sehingga hukumnya wajib untuk mengeluarkannya. Tujuannya itu untuk membantu fakir miskin, mengurangi kesenjangan sosial, membersihkan harta dan jiwa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, jika ada seseorang memiliki penghasilan atau harta yang sudah mencapai nisab, maka dia itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Kedua ada infak. Infak itu adalah pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan sosial atau membantu orang lain. Infak tidak memiliki batas jumlah ataupun waktu. Contohnya itu memberi bantuan kepada korban bencana, menyumbang pembangunan masjid, membantu tetangga yang kesulitan. Perbedaan infak dan zakat. Jadi kalau zakat itu kan hukumnya wajib, tapi kalau infak itu hukumnya tuh sunnah atau sukarela kita aja. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Selanjutnya ada sedekah. Jadi sedekah itu adalah pemberian yang dilakukan dengan ikhlas demi membantu orang lain. Sedekah tidak hanya berupa uang atau barang aja, tapi juga bisa berupa tenaga, ilmu, bahkan senyuman. Contoh sedekah itu membantu orang menyeberang jalan, mengajar tanpa bayaran, memberikan makan kepada orang lapar. Tujuannya itu untuk mempererat hubungan sosial, menumbuhkan rasa peduli, dan membantu sesama. Selanjutnya ada wakaf. Jadi wakaf itu adalah penyerahan harta untuk dimanfaatkan dalam jangka panjang demi kepentingan umum dan ibadah. Harta wakaf itu tidak boleh dijual atau dihabiskan. Contoh wakaf itu tanah untuk masjid, sekolah Islam, rumah sakit, wakaf uang. Dan tujuannya itu untuk memberikan manfaat jangka panjang, mendukung pendidikan dan kesehatan, membantu pembangunan sosial. Selanjutnya ada manfaat Islamic Social Finance. Yang pertama yaitu mengurangi kemiskinan. Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf digunakan membantu kebutuhan masyarakat miskin seperti dengan melalui makanan, pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Selanjutnya, mengurangi kesenjangan sosial Islam, mengajarkan pemerataan ekonomi agar kekayaan tidak hanya dimiliki oleh seseorang tertentu saja gitu. Jadi harus dibagi-bagi. Yang selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana sosial Islam dapat digunakan untuk kayak program pendidikan, bantuan kesehatan, pelatihan usaha, dan pemberdayaan UMKM. Selanjutnya yaitu ada mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Tidak hanya diberi bantuan konsumtif aja, tapi juga tuh diberi modal usaha dan pelatihannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan tata kelola lembaga keuangan sosial syariah. Jadi, apa sih lembaga keuangan sosial syariah itu?
yaitu adalah lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana sosial masyarakat berdasarkan prinsip Islam. Tujuan lembaga ini itu untuk mengurangi kemiskinan, membantu masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Adapun jenis lembaganya. Jenis lembaga keuangan syariahnya. Yang pertama ada lembaga keuangan syariah komersial, yaitu lembaga ini tuh mencari keuntungan tetapi tetap memakai prinsip syariah. Contohnya bank umum syariah, unit usaha syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah, pasar modal syariah, BPRS, koperasi syariah. Penjelasan lembaga ini tetap menjalankan bisnis tetapi tidak boleh memakai riba, gharar, maisir. Terus selanjutnya ada B, lembaga keuangan syariah yang sosial. Jadi lembaga ini tuh fokus membantu masyarakat dan tidak berorientasi keuntungan. Contohnya itu kayak Basnas, LAS, Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Terus ada transparansi pengelolaan dana harus terbuka dan jelas. Ada akuntabilitas, semua penggunaan dana itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang ketiga ada keadilan, dana itu harus diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Yang keempat ada amanah, jadi pengelolaan dananya tuh harus jujur dan dapat dipercaya. Ada aspek etik dan filosofis Islam Social Finance. Jadi, etika dalam Islam Social Finance itu mengajarkan nilai seperti kejujuran, amanah, kepedulian sosial, tolong-menolong. Tujuannya itu agar kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan moral dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, prinsip dasar Islamic Social Finance itu yang pertama ada larangan riba. Riba itu adalah tambahan atau bunga dalam transaksi pinjaman. Jadi Islam itu melarang riba karena dianggap merugikan dan tidak adil. Terus yang kedua ada larangan gharar. Jadi gharar itu berarti ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya itu barang yang tidak jelas, harga tidak pasti, waktu penyerahan tidak jelas. Terus selanjutnya ada larangan maisir. Jadi maisir itu adalah perjudian atau spekulasi berlebihan. Yang terakhir ada prinsip keadilan dan bagi hasil. Jadi keuntungannya itu dibagi secara adil sesuai kesepakatan. Kita ada materi instrumen klasik dalam Islam Social Finance. Jadi, akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak dalam kegiatan ekonomi atau sosial yang sesuai syariat Islam. Tujuan akadnya itu memberikan kejelasan hak dan kewajiban, menghindari perselisihan, menjaga kepercayaan. Jadi, prinsip akad dalam Islam Social Finance itu ada ikhlas, karena dilakukannya karena Allah dan membantu sesama. Terus yang kedua ada sukarela, jadi tidak boleh adanya paksaan. Terus yang ketiga ada amanah, jadi harus jujur dan bertanggung jawab. Dan ada keadilan, tidak boleh merugikan pihak lain. Dan yang terakhir ada tolong menolong atau bertujuan membantu masyarakat. Terus ada jenis akad dalam Islam Social Finance. Yang pertama ada akad jiswaf, yaitu meliputi kayak zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang tujuannya itu untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Terus yang kedua ada akad fidyah, yaitu pengganti ibadah bagi orang yang tidak mampu, seperti tidak bisa berpuasa karena sakit permanen gitu. Terus yang ketiga ada akad nazar. Jadi itu tuh adalah janji melakukan ibadah atau kebaikan tertentu. Terus yang selanjutnya ada akad kafarat, yaitu denda atau tembusan akibat melanggar aturan tertentu dalam Islam. Oke teman-teman, di materi yang terakhir yaitu struktur dan tata kelola lembaga keuangan sosial syariah. Jadi lembaga keuangan sosial syariah itu adalah lembaga keuangan sosial syariah yang mengelola dana sosial masyarakat sesuai aturan Islam. Nah,
dana yang terkumpul nantinya itu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin, pendidikan, kesehatan, dan bantuan usaha. Terus ada jenis lembaga keuangan syariahnya. Yang pertama ada kategori lembaga keuangan sosial syariah komersial. Nah, jadi lembaga keuangan syariah komersial itu lembaga yang mencari keuntungan, tapi semua kegiatannya itu harus tetap sesuai dengan syariat Islam. Jadi nggak boleh adanya menggunakan bunga atau kegiatan yang merugikan pihak lain. Contohnya itu ada umum syariah, unit usaha syariah, penggadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, BPRS, pasar modal syariah. Terus ada karakteristik lembaga keuangan syariah komersial, yaitu berorientasi pada keuntungan. Jadi walaupun mencari keuntungan, lembaga ini tuh tetap harus menggunakan cara yang halal dan nggak boleh memakai sistem bunga. Terus dia menggunakan prinsip syariah. Jadi dalam lembaga syariah itu semua transaksi harus jelas dan sesuai aturan Islam, jadi agar tidak ada penipuan atau ketidakadilan. Terus adanya pengawasan syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi agar semua kegiatan lembaga itu benar-benar sesuai dengan aturan Islam. Jadi, lembaga keuangan syariah sosial itu dia tuh tidak mencari keuntungan, tapi dia tuh hanya mencari keberkahan saja, begitu. Jadi dia tidak akan, kegiatannya itu nggak akan merugikan pihak lain gitu. Contohnya itu kayak Basnas, Kelas, dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Tugasnya Basnas dan LAS itu dia untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat, terus lalu menyalurkan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin dan masyarakat yang kurang mampu. Jadi mereka memberikan hasil zakat itu kepada orang yang kurang mampu. Terus ada Badan Wakaf Indonesia, dia orang tugas Badan Wakaf Indonesia itu untuk mengelola wakaf, jadi agar manfaatnya itu tuh bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan membangun ekonomi. Oke, selanjutnya ada tata kelola lembaga keuangan sosial syariah. Yang pertama ada transparansi. Jadi, masyarakat itu harus mengetahui dari mana dananya berasal dan digunakan untuk apa, agar menimbulkan kepercayaan. Terus yang kedua ada akuntabilitas, yaitu setiap dana yang digunakan itu harus jelas laporannya supaya pengelolaan tidak menyalahgunakan dana masyarakat tersebut. Yang selanjutnya ada keadilan. Keadilan yaitu dana sosial itu harus disalurkan secara adil dan sesuai ketentuan syariah supaya tepat sasaran. Yang keempat ada amanah. Karena dana sosial berasal dari masyarakat, maka pengelolaannya itu harus menjaga kepercayaan dan tidak boleh menyalahgunakan dana tersebut. Selanjutnya ada peran lembaga keuangan sosial syariah. Yang pertama ada mengurangi kemiskinan. Jadi mereka membantu masyarakat yang kurang mampu. Terus ada meningkatkan kesejahteraan, yaitu dana itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Yang selanjutnya ada membantu pemberdayaan ekonomi. Jadi membantu modal usaha masyarakat kecil gitu.
Terus ada menciptakan pemerataan ekonomi, yaitu kekayaan dapat didistribusikan lebih merata. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video aku. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.